berjumpa lagi dengan Ibu Yuni. Kali ini kita akan belajar tentang penyegar, yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak pada mata pelajaran IPA fase C atau kelas 6 di SD Negeri 2 Batur. Baiklah anak-anakku, pada tampilan menu ini kalian bisa memilih salah satu menu. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuni. Kali ini Bu Yuni bersama dengan anak-anak kelas 6 yang cantik-cantik dan soleh-soleha. Nah, anak-anakku, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Nah, kita sudah memasuki pada bab pertama yaitu topik C tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuni. Kali ini Bu Yuni bersama dengan anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kita sudah memasuki pada bab pertama yaitu topik C tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan penyakit yang menyerang sistem gerak. Baiklah anak-anakku, untuk alur tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama adalah peserta didik memahami penyebab penyakit tulang yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, anak-anakku, sebelum Bu Yuni memulai pembelajarannya, Bu Yuni ingin bertanya, pernahkah kalian merasa sakit di bagian punggung karena salah posisi pada saat duduk atau mungkin salah posisi pada saat mengangkat barang? Ya, jika pernah, apa yang kalian rasakan? Ya, mungkin yang sudah merasakan akan terasa sakit di bagian tulangnya atau mungkin ada yang belum pernah merasakan sama sekali. Baiklah anak-anakku, selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir.
Tulang yang ada di tubuh manusia tersusun atas kalsium, suatu zat yang bersifat keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak bisa rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita, semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Yang pertama ada osteoporosis, yaitu penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Yang kedua, kifosis, yaitu kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atau membulat secara berlebihan. Yang ketiga, lordosis, yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. Yang keempat adalah skoliosis, kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri, biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Yang kelima, yaitu defisiensi vitamin D, suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang. Keenam adalah tetanus, di mana kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyebabnya yaitu bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka kulit. Nah, anak-anakku, tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan penyebab yang menyerang penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Nah, kita simak baik-baik ya. Untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk menjaga kesehatan tulang seperti kalsium. Contohnya yaitu yang ada pada susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, dan kacang-kacangan. Untuk yang kedua adalah mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Yang ketiga, olahraga teratur. Dan yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik seperti posisi duduk dan tidak menundukkan leher terlalu lama. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar, bergerak.